Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabio Niseko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas 9 alasan perkawinan sesama jenis mengapa tidak dapat direstui oleh gereja. Kita akan membahas alasan keempat sampai dengan yang kesembilan di bagian kedua ini. Alasan keempat adalah sikap gereja menolak perbuatan homoseksual, namun menolak diskriminasi terhadap kaum homoseksual. Sikap yang diajarkan gereja adalah menolak untuk menyetujui perbuatan-perbuatan homoseksual, namun juga menolak diskriminasi yang tidak adil terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan homoseksual. Gereja mengajarkan bahwa penghormatan kepada orang-orang yang homoseksual tidak dapat mengarah kepada menyetujui tindakan homoseksual atau kepada pengakuan persatuan homoseksual secara hukum tentunya. Kesejahteraan umum mensyaratkan bahwa hukum mengenali, mendukung, dan melindungi perkawinan sebagai dasar keluarga, unit terkecil di dalam masyarakat. Pengakuan secara hukum akan persatuan homoseksual atau penempatan hal ini sejajar dengan perkawinan akan berarti tidak saja sebagai pengakuan akan tindakan atau pola tingkah laku yang menyimpang tersebut, tetapi juga menghalangi nilai-nilai dasar yang menjadi warisan bersama umat manusia. Gereja tidak dapat gagal untuk mempertahankan nilai-nilai ini demi kebaikan para pria dan juga wanita dan demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Di area di mana perkawinan homoseksual dilegalkan, maka oposisi yang jelas merupakan tugas dari semua orang Katolik. Seorang Katolik harus menghindari kerjasama formal untuk pelaksanaan atau menerapkan hukum itu. Sedapat mungkin juga menghindari kerjasama secara material di tingkat penerapannya. Yang kelima, hukum yang melegalkan perkawinan homoseksual tidak sejalan dengan akal budi yang benar. Hukum yang melegalkan perkawinan homoseksual tidak sejalan dengan akal budi yang benar atau adil, sebab hukum itu memberi jaminan hukum terhadap hubungan sesama jenis seperti kepada pria dan juga wanita yang menikah, dan dengan demikian mengaburkan nilai-nilai moral dasar tertentu dan memerosotkan makna perkawinan itu sendiri. Kesatuan homoseksual kekurangan dalam hal biologis dan antropologis dari perkawinan yang menjadi dasar diberikannya jaminan pengakuan legal atau hukum. Sebab perkawinan sesama jenis tidak dapat memberikan kontribusi yang selayaknya bagi prokreasi dan juga survival suatu suku bangsa manusia. Sebab tidak ada kemungkinan meneruskan kehidupan baru. Pengalaman menunjukkan dari perkawinan ini terjadi hambatan bagi perkembangan anak-anak yang ada dalam asuhan mereka. Karena mereka kekurangan figur kebapaan atau figur keibuan. Memperbolehkan mereka mengadopsi anak sesungguhnya merupakan tindakan yang melukai anak-anak tersebut. Sebab menjadi tidak kondusif bagi perkembangan anak-anak tersebut secara utuh. Yang keenam, konsekuensi pengakuan hukum perkawinan homoseksual dapat berpengaruh negatif terhadap kepentingan bersama. Konsekuensi dari pengakuan hukum terhadap perkawinan homoseksual adalah perubahan definisi perkawinan yang dapat berpengaruh negatif terhadap kepentingan bersama, terhadap
perkembangan kemasyarakatan yang layak. Yang ketujuh, pengakuan hukum perkawinan homoseksual tidak sama dengan pengakuan terhadap hak-hak sebagai warga negara. Tidaklah valid argumen yang mengatakan bahwa pengakuan hukum dari perkawinan homoseksual adalah agar mereka diakui haknya sebagai warga negara. Sebab kenyataannya mereka akan tetap dapat menggunakan hak-hak mereka menurut hukum sebagaimana para warga negara lainnya atas dasar otonomi pribadi. Yang kedelapan, semua umat Katolik berkewajiban menentang pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis. Dan tokoh politik Katolik berkewajiban untuk melakukannya dengan cara yang khusus sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagaimana seseorang tokoh politik Katolik. Yang kesembilan adalah penghormatan kepada kaum homoseksual tidak dapat mengarah kepada persetujuan terhadap perilaku homoseksual ataupun pengakuan hukum terhadap perkawinan homoseksual. Gereja mengajarkan bahwa penghormatan kepada seseorang yang mempunyai kecenderungan homoseksual tidak dapat mengarah kepada persetujuan terhadap perilaku homoseksual ataupun pengakuan secara legal atau secara hukum terhadap perkawinan sesama jenis. Pengakuan hukum terhadap perkawinan homoseksual atau menempatkan hubungan tersebut setingkat dengan perkawinan berarti tidak saja persetujuan terhadap perilaku yang menyimpang dengan konsekuensi menjadikan model bagi masyarakat sekarang, tetapi juga akan mengaburkan nilai-nilai dasar yang menjadi warisan bersama umat manusia. Gereja tidak dapat gagal untuk mempertahankan nilai-nilai ini demi kebaikan para pria dan juga wanita, dan demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Demikian saudaraku apa yang bisa saya sampaikan, 9 alasan gereja menolak perkawinan sesama jenis. Intinya adalah perkawinan sesama jenis tidak dapat membuat manusia melangsungkan kehidupannya karena mereka tidak dapat menghasilkan keturunan. Demikian saudaraku apa yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, membuat Anda terus teguh menjadi seorang pria dan juga seorang wanita sejati. Akhir kata, saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat, Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.